Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya nih? Umi di sini akan menerangkan tentang pengerti Al-Qur'an dan hadis pedoman hidupku. Di sini yang pertama itu pengertian Al-Qur'an dan hadis. Jadi Umi akan menerangkan tentang pengertian definisi Al-Qur'an. Definisi Al-Qur'an yaitu Al-Qur'an berasal dari bahasa Arab. Berasal dari kata qara'a yaqru'u Qur'an yang berarti bacaan. Sedangkan secara istilah adalah Al-Qur'an firman Allah atau perkataan yang tiada tandingannya. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penutup para nabi dan rasul, penuntut para nabi dan rasul dengan perantara malaikat Jibril, dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Jadi di sini definisi Al-Qur'an adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu ditulis secara mushaf-mushaf serta disampaikan kepada kita semua secara mutawatir. Dan membaca dan mempelajarinya itu merupakan ibadah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Itu adalah definisi Al-Qur'an. Kalau definisi hadis memiliki kedudukan yang penting setelah Al-Qur'an. Secara hadis berasal dari kata hadasa yang berarti baru, peristiwa, perkataan, cerita, dan berita. Hadis secara istilah adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan, takrir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi direkam dalam hadis yang dilafazkan, disebarkan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Jadi di sini hadis adalah perkataan Nabi Muhammad dan perbuatan Nabi Muhammad, itu adalah pengertian hadis yang dilafazkan dan disebarkan oleh para sahabat dan tabi'in dan para ulama sampai ke kita semua. Itu adalah pengertian hadis. Memahami fungsi Al-Qur'an dan hadis. Tadi pengertiannya, sekarang itu fungsinya. Fungsi Al-Qur'an dan hadis. Fungsi Al-Qur'an sendiri adalah merupakan kitab yang sangat sempurna. Jadi Al-Qur'an itu kitab Allah yang paling sempurna di antara kitab-kitab lainnya. Karena kitab bukan hanya ada Al-Qur'an saja, tapi yang lain juga. Tapi di sini fungsi Al-Qur'an adalah kitab yang paling sempurna sendiri. Fungsinya adalah beberapa fungsi, yaitu sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia, sebagai penjelasan atas semua urusan manusia, sebagai pembeda antara yang hak dan batil, peringatan dan pelajaran bagi manusia, sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sebagai kabar gembira bagi orang yang beriman. Al-Quran sebagai penyembuh. Itu adalah fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kehidupan manusia. Kalau kalian lagi pusing atau gimana itu kita minta petunjuknya ada di dalam Al-Quran. Bisa juga sebagai penjelasan semua urusan manusia ada di dalam Al-Quran juga. Terus membedakan antara yang hak dan batil di dalam Al-Quran juga ada. Jadi Al-Quran itu semuanya itu ada tentang untuk kemanusiaan. Yang salah satunya adalah mukjizat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mukjizat yang terbesar itu adalah Al-Quran. Jadi pokoknya intinya Al-Quran itu sangat penting untuk kehidupan manusia. Berpedoman hidup kepada Al-Quran itu sangat bagus. Terus di sini fungsi hadis. Al-Quran dan hadis tidak dapat dipisahkan dalam pengambilan keputusan suatu hukum permasalahan. Karena hadis adalah kitab yang kedua setelah Al-Quran. Fungsi hadis menguraikan segala sesuatu yang disampaikan dalam Al-Quran secara global, samar dan singkat. Dengan demikian, Al-Quran dan hadis menjadi satu kesatuan pedoman bagi umat Islam. Jadi jangan berpedoman hidup itu hanya kepada Al-Quran, tapi ada hadisnya juga. Karena fungsi hadis terhadap Al-Quran, hadis menguatkan hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Hadis menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau global. Hadis membatasi keumuman dalam Al-Quran. Hadis menetapkan hukum-hukum yang belum ada dalam Al-Quran untuk memecahkan permasalahan hidup manusia.